Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Kurang kuat, masih ada yang belum terangkat tangannya. Shalom Bapak Ibu anak-anak muda. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri semuanya. Kita boleh berjabat tangan dulu satu yang lain. Katakan Yesus bangkit hari ini. Yuk salam kanan kirinya. Katakan Yesus bangkit hari ini. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oke, dipersilakan duduk Bapak Ibu yang sudah bersalaman. Boleh silakan duduk kembali, kita siapkan hati kita untuk memuji dengan segenap hati kekuatan. Sebab hari ini Tuhan nyatakan kebesarannya. Haleluya, Tuhan kita hebat. Terpujilah nama Tuhan. Bernyanyilah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Sebab kasih-Mu melebihi dari segala-galanya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mempertaruhkan nyawanya bagi kami yang berdosa ini. Tetapi Yesus rela mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau membuktikan kuasa-Mu begitu hebat. Di hari ketiga Engkau bangkit menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kasih Yesusku melebihi segalanya. Kasih Yesusku sungguh indah. Kasih Yesusku, kasih yang bertanda kebenaran dan keadilan. Dia telah tersalib, Dia telah tersalib untuk menggantikanku. Dengan darahnya ku ditebus. Hari ketiga Dia dibangkitkan. Hari ketiga Yesus dibangkitkan. Haleluya, Yesusku hidup. Kita percaya ada kuasanya Tuhan. Haleluya. Dalam kuasa kebangkitannya ada berkat, ada berkat yang dilimpahkan. Ku terima kasih karunia-Nya menjadi milik kesayangannya. Dialah suami dalam kebenaran dan keadilan. Dia suami dalam kebenaran. Dia suami dalam keadilan. Kepadanya cintaku tertuju. Oh Yesus mempelai priaku. Kita angkat pujian ini dari awal. Kasih Yesusku melebihi segalanya. Haleluya. Kasih Yesusku melebihi segalanya. Kasih Yesusku sungguh indah. Kasih Yesusku, kasih yang bertanda kebenaran dan keadilan. Dia telah tersalib bagi engkau dan saya. Katakan, oh, Dia telah tersalib untuk menggantikanku. Dengan darahnya Kau menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Hari ketiga Yesus dibangkitkan. Haleluya, Yesusku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, anak-anak muda. Katakan ada kuasa. Dalam kuasa kebangkitannya ada berkat yang dilimpahkan. Ku terima kasih karunia-Nya menjadi milik kesayangannya. Dialah suami, ya suami dalam kebenaran. Dialah suami dalam keadilan. Ya
Bapak Ibu, dalamnya ada kuasa. Haleluya. Dalamnya sang kebangkit. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Ada berkat yang dilimpahkan. Ku terima dengan iman. Haleluya, haleluya. Dunianya menjadi milikku. Dialah suami. Kepada hambanya kami persilakan. Dia suami dalam mari agungkan dia, katakan dia suami. Ya, kepadanya cintaku tertuju. Oh Yesus mempelai pria kepadanya. Kepadanya cintaku tertuju. Oh Yesus mempelai. Kita akan membaca firman Tuhan. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita dan pasti diberkati oleh Tuhan. Kita membaca firman Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita yang terdapat di dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai 5. Nanti saya ganjil Bapak Ibu ayat genap dan terakhir nanti kita bersama-sama. Mazmur 25 ayat 1 sampai 5. Ya. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Tuku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bersama-sama, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kita harus percaya hari ini adalah kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Sebab dia sudah mati di hari Jumat dan di hari Minggu kita akan memperingati kebangkitannya. Kita satukan hati kita. Bapa, Engkau punya hati dan cinta kepada kami yang begitu luar biasa. Amin. Sehingga Engkau rela mati dan iman percaya kami tidak menjadi sia-sia sebab Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Hamba-Mu berdoa dari yang termuda sampai yang tertua. Kami boleh menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan menyembah, bernyanyi, mengangkat tangan, memuji Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik sebab Engkaulah Raja satu-satunya, Raja yang mampu menyelamatkan dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan, ketika Dia serahkan anaknya bagi kami, mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu anak-anak muda katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Biarlah seumur hidup kami tetap menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Katakan yang terbaik. Kasih Allahku sungguh
Nyanyilah dengan segenap hati dan kekuatanmu. Ketika Dia serahkan, kami menghargai kasih-Mu Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu dan saya harus percaya kita akan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu sambil engkau duduk di tempatmu masing-masing, saya rindu semua anak Tuhan, hamba Tuhan, angkatlah tanganmu buatnya. Katakanlah bersyukur. Mari angkat suaramu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Angkat tanganmu lebih lagi, katakanlah bersyukur, 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 bersyukur. Apapun yang terjadi bersyukurlah. Sebab Yesus terlebih dahulu menderita bagi engkau dan saya. Ku sembah, ku sembah. Perlahan-lahan angkatlah sembahmu, sembahlah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Engkau rela disalibkan dan Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Mari sembahlah Dia. Bersyukurlah atas pengorbanannya. Haleluya. Tetaplah menyembah,
Mari Bapak Ibu anak-anak muda yang saya kasihi, bangkitlah secara perlahan di tempatmu, semuanya bangkit berdiri. Saya akan berdoa, Bapa, kalau bukan Tuhan yang mati di kayu salib, maka kamilah yang akan menerimanya itu. Tetapi Engkau rela mati bagi kami semua. Dan iman percaya kami hari ini, kami mengakui Yesus kami adalah hebat. Dia bangkit dalam kematiannya, membuktikan Dia Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, nyanyilah, persembahkanlah tubuhmu, hatimu hanya kepada Tuhan. Secara perlahan kita angkat pujian ini, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Terbukalah tanganmu kepada Tuhan, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur. Ya, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Oh bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku sembah. Angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan kebesaran Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, bersyukurlah. Oh, ya Tuhan, kami datang bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku Tuhan, selama hidupku ku sembah, selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, sorak-soraklah bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, kami tahu ketika kami bersyukur, maka ada keajaiban Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersuka cita karena hari ini adalah hari kebangkitannya Yesus. Kita yang siap bersuka cita bersama dengan saya, katakan amin. Sama-sama katakan amin. Beri lambaikan tangannya buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita boleh kuatkan iman percaya kita, katakan kanan kirinya, tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Semangat ya Pak, semangat ya Bu, semangat ya Dek memuji Tuhan. Karena kita hari ini harus bersuka cita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita agungkan namanya. Kita mau merayakan kebesaran Tuhan. Dia telah bangkit, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan dan kepala yuk. Dia bangkit, dia bangkit.
kita memuji Tuhan sambil tersenyum Bapak Ibu. Kita menyatakan kebesaran Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan kebangkitannya. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Yesus, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan, kebangkitan Tuhan kita. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Mari rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Lebih lagi anak muda katakan rayakan, rayakan Yesus, para orang tua katakan rayakan. Amin. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah raya kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Tuhan kita. Boleh lambaikan tangannya, katakan dia bangkit, dia bangkit. Mari jemaat Tuhan saja, dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Yes, selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan. Ganti namanya Yesus bangkit. Yuk sama-sama. Yesus bangkit. Tuhan Yesus, kami memasyurkan namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Tuhan. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya, selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah raya kebangkitan siapa? Kebangkitan Tuhan. Marilah rayakan, marilah raya, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sama-sama katakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan kebangkitan Tuhan, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Katakan Tuhan Yesus hebat. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus hebat. Sekali lagi, Tuhan Yesus hebat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, menyatakan Dia hidup bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari yuk, kita sama-sama bertepuk tangan sambil tersenyum. Coba dulu lihat kanan kirinya, tersenyum nggak? Ya, lihat kanan kirinya Bapak Ibu. Kita saling menyemangati. Haleluya. Sebab kita percaya Yesus telah bangkit hari ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Terima dengan iman, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Yo.
Siapa namanya? Yesus, nama menyembuhkan engkau dan saya, menyucikan, bahkan dia telah mati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kubur kosong membuktikan dia Yesus, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia, ku takkan gentar Tuhan. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kami tidak gentar ya Tuhan menjalani hidup. Ada Tuhan yang menyertai kami. Ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, kami takkan gentar Tuhan. Amin, amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kami semuanya berarti Tuhan, berarti sebab dia hidup. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita duduk, saya mau bertanya, ada yang takut hari esok? Ada yang takut hari esok? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya lambaikan tangannya buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita boleh masih tetap lambaikan tangan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Dengan hatimu dan terangkat tanganmu, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Namanya Yesus Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita. Segala penderitaan yang kita alamin, tetap ada penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Bahkan di dalam kesesakan kami, tetap ada Tuhan yang menolong kami. Kami nyatakan Tuhan kami yang besar. Yesus besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, aku
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Yang percaya kita hidup berkemenangan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami Tuhan, pengharapanku selalu ada di dalam. Katakan kepada dirimu sendiri, ku tidak akan menyerah ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Oh, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari jemaat Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang. Mari menyatakan kebesaran Tuhan yang telah berjanji. Amin, amin. Iman kami bersepakat Tuhan. Ya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu anak-anak muda yang kukasihi. Kami terima Tuhan kemenangannya. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang kemenangan.
Ya, salam Paskah. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu meri bagi Tuhan. Salam kemenangan. Haleluya. Ya, salam kebangkitan. Pastikan kita bangkit. Ya, mungkin ya selama ini ada yang hampir-hampir bangkit. Ya, bagaimana model orang hampir bangkit? Terpaksalah semua. Namanya hampir bangkit kan. Jadi kalau sudah bangkit nggak ada terpaksa. Semua kita perbuat karena luar biasa ada kekuatan ilahi. Jangan beribadah terpaksa, berdoa terpaksa, mujizat terpaksa. Semua serba terpaksa. Hidup di luar sana begitu modelnya. Tapi hidup bersama Yesus semua penuh dengan sukacita. Maka saudara pastikan dari awal ibadah, dimulai kita berdoa, memuji menyembah, kita berkirang. Karena apa? Ada Yesus menyertai kita. Kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal 28. Semua membaca bersama-sama. Injil Matius pasal 26 ayat 5 dan 6. 1, 1, 2, ya. Ya, terus. Iya, puji Tuhan. Saya baca dengar dengan baik. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Puji Tuhan, tema firman hari ini adalah tanpa salib tak ada kebangkitan. Tanpa salib tak ada kebangkitan. Apa temanya? Tak ada kebangkitan. Iya. No cross, no crown. Itu artinya tanpa salib tak ada kebangkitan. Saudara, salib berbicara penderitaan atau pengorbanan. Yesus disalib, itu tanda dia menderita, dia berkorban. Jumat kemarin kita memperingati kematian Yesus. Saudara, setiap tahun selalu kita peringati yang pertama kelahirannya. Itu di bulan Desember. Memperingati kelahiran Yesus, semua bersukacita disertai konsumsi. Kan begitu ya? Kelahiran Yesus disertai konsumsi. Makan roti, makan kue, makan ringan, makan berat. Apalagi tanggal 25. Kebiasaan kita yang baik tanggal 25, makan sepuas-puasnya, segala macam makanan terhidang di depan. Amin. Terbayang kita tanggal 20 Desember ya, makan bersama-sama. Iya. Lalu peringatan yang kedua adalah memperingati tadi kelahiran, sekarang kematian. Enggak hadir roti,
enggak hadir kue, apalagi makan berat, enggak ada. Datang tidak membawa apa-apa, pulang pun bukan makin kenyang perut kita, ya hanya kenang hati kita. Amin. Iya, saudara. Itu peringatan kedua. Peringatan ketiga, hari ini kebangkitan. Biasanya ini agak beda dengan hari kematian. Ya, saudara, kalau suasana kematian, banyak orang suasana duka cita, sampai baju hitam-hitam. Biasanya di rumah duka nggak ada baju merah-merah. Belum pernah kejadian kalau ada orang meninggal merah semua, sepatu merah, baju merah, celana merah, rok merah, rambut juga ikut merah. Nggak ada. Saudara, tapi kematian itu suasana berkabung. Tapi kita tidak larut karena Yesus pada hari kematiannya sudah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan setan, bahkan menanggung segala dosa kita lewat salib. Hari kebangkitan, kita nggak baju hitam-hitam lagi, sudah nuansa putih. Ya. Karena dosa kita lewat kebangkitan sudah selesai, sudah diampuni segala dosa kita. Hari ini hari kemenangan. Haleluya. Maka sukacitanya harus 2 kali lipat dari hari-hari yang lain. Ada sukacita. Iya. Apakah saudara mulai awal ibadah sukacitamu 2 kali lipat atau setengah kali lipat? Pastikan sukacitamu 2 kali lipat. Karena Tuhan lihat hati kita. Di waktu kita memuji, Tuhan lihat hatimu. Bukan ajamu dia lihat, bukan makeupmu dia. Oh ini makeup ini 500.000 hari ini. Enggak. Tuhan tidak tertarik kepada makeup. Tuhan tidak tertarik kepada penampilan. Tapi Tuhan tertarik kepada hatimu. Haleluya. Tuhan tertarik kepada hati kita. Adakah hatimu, sukacita di hatimu 2 kali lipat? Saya berjuang supaya sukacita saya 2 kali lipat. Kumohon kekuatan Tuhan, beri sukacitaku 2 kali lipat, minimal 2 kali lipat. Karena sudah Yesus mengalahkan maut. Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Kutuk pun dia tanggung di atas kayu salib. Jadi kita sudah menang atas segalanya. Saudara-saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, sebentar dia akan naik. Ini kan bangkit dari kubur. Sebentar lagi dia naik ke surga, memperingati kenaikan Yesus. Iya, saudara, dia akan naik. Ngapain dia naik? Yesus naik mendirikan tempat bagiku dan bagimu. Haleluya. Maka saudara, jangan mimpi 1000 tahun di bumi. Jangan ke 1000 tahun, 120 tahun, jarang kita lihat. 120 tahun enggak menderita, tidak mengalami penderitaan, dan tidak mengalami kesukaran. Sekarang kita belum 120 tahun. Saya mau tanya, adakah di antara saudara tidak menderita, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesukaran dengan usia kita yang sekarang? Tunjuk tangan. Tidak menderita, tidak mengalami kesukaran, tidak mengalami penderitaan.
Coba angkat tangan. Tidak ada. Saya pun tidak berani angkat tangan. Mungkin ada angkat bahu. Gitu angkat bahu. Ya. Tapi nggak ada kita yang berani angkat tangan. Bahwa kita sering alami penderitaan dan kesukaran. Haleluya. Kita alami penderitaan dan kesukaran. Tapi syukur bagi Yesus. Karena Yesus menyertai kita. Mau datang kesukaran, mau datang penderitaan, langsung diberi kekuatan ilahi. Diberi kekuatan ilahi, kita bersukacita. Bukankah ada firman berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kalau obat ada yang mahal, ya, ada yang murah, generik lah. Obat generik itu murah, bisa dijangkau. Tapi ada obat mahal, jutaan. Kata obat jutaan, pendapatan pun enggak jutaan. Obat puluhan juta, pendapatan belum dapat puluhan juta. Tapi dikatakan hati yang gembira, obat yang manjur. Kemana? Apakah kita perlu obat? Bagi yang sakit tidak perlu obat. Katakan amin. Katakan amin. Bagi yang sakit tidak perlu obat. Ngapain buang duit kalau nggak sakit? Nggak perlu obat, nggak perlu bolu obat. Makanya supaya jangan uangmu habis ke obat, pastikan hari ke hari hatimu gembira. Hati kita bagaimana? Hati gembira. Itu obat yang manjur, gratis, nggak perlu pergi ke apotek. Kita bilang di sana, Bu atau Dek atau Bang, beli obat lah. Obat apa itu? Obat gembira. Kalau kita pergi ke apotek beli, mengatakan kepada karyawan di apotek, tolonglah satu papan obat gembira. Langsung di hatinya, sedang lewat ke apotek ini. Orang apa? Gini dia goyang kepala, dia cari obat hati gembira. Enggak ada di apotek, di mana-mana tidak ada. Tapi dikala kita datang kepada Tuhan, langsung Tuhan beri obat gembira kepada kita. Maka setiap hari datanglah kepada Tuhan, Dia beri obat. Hatimu selalu gembira. Jangan sekali seminggu datang kepada Tuhan, tiap hari datanglah kepada Yesus. Haleluya. Maka 1 bulan, 1 tahun wajahmu berubah. Akan sekelilingmu heran, kok berubah hari, kok berubah tahun ini wajahmu? Obat apa yang Eda makan? Obat apa yang bawa makan? Akan terheran-heran sekeliling kita, bertanya-tanya, apa rahasianya? Resep apa yang dikonsumsi? Maka dia berubah di tahun 2026 ini. Resepnya adalah hati yang gembira. Amin. Senyumlah dulu. Gembira itu bukan itu bukan gembira. Itu gembira, saudara. Biasakan senyum antara sesama. Amin. Senyum dulu kanan kiri. Yuk, senyum. Ya. Jangan senyum ke tembok. Gini juga kata orang, senyum mengharap pohon. Wah, itu gini tuh. Kita jadi batu sandungan. Kok mereka beribadah gimana? Kok senyum kepada tembok, senyum kepada pohon, senyum kepada sungai yang besar. Harus ada sungai besar, dia senyum. Ini begini tuh.
jadi batu sandungan saudara. Makanya senyumlah dengan sesama, walaupun banyak pergumulan, banyak penderitaan. Haleluya. Iya, saudara. Ya, jangan stres menghadapi apapun, tapi hadapilah dengan sukacita. Maka saudara, penderitaan atau pengorbanan itu namanya cross, ya. Kemuliaan atau keselamatan, ikron. No cross, no crown. Ya. Tanpa salib tak ada kebangkitan. Saudara, salib itu adalah pengorbanan. Crown itu atau ya kebangkitan adalah kemuliaan, keselamatan. Keselamatan itu bukan di sini. Keselamatan itu kekal selama-lamanya, kita masuk surga. Saudara, pengorbanan Yesus di salib menjadi teladan dalam menghadapi tantangan hidup. Pengorbanan Yesus atau disalib, Yesus disalib menjadi teladan dalam menghadapi tantangan hidup. Selama kita bernapas, kita masih menghadapi tantangan. Kalau kita kekurangan uang, itu tantangan. Setuju saudara? Kalau kita kekurangan uang, itu tantangan. Kalau kontrak rumah pakai uang, nggak pakai yang lain. Uang perlu, kontrak rumah, beli makanan, uang. Semua kebutuhan kita secara lidah perlu uang. Kalau kurang uang itu menjadi tantangan. Tapi ingatlah, Yesus teladan dalam menghadapi tantangan hidup. Tambah umur, semakin tidak kelihatan tanda-tanda jodoh sudah dekat. Tantangan enggak itu? Kemarin ada saya dengar seorang gadis umur 42 tahun. Berarti belum menikah kan? Namanya gadis. Itu kan tantangan. Kalau 20 tahun gak dapat jodoh, ya belum tantangan lah ya. Tapi kalau udah 42 tahun, 52 tahun belum ada jodoh, itu tantangan atau bukan? Tantangan. Pura-pura gak tahu anak gadis ini. Padahal tahu kan? Itu tantangan. Bagaimana orang tua sudah 62 tahun belum ada anak, udah menopause itu. Secara medis tidak mungkin ada lagi anak. 62 tahun belum Tuhan karuniakan anak. Tantangan enggak? Tantangan hidup. Masihkah suami istri belum punya anak 62 tahun? Masih senyum pandangan, ya tunjukkan gigi yuk katanya. Mana mampu lagi menunjukkan gigi? Gak berani. Semua merengut, semua stres, suami istri stres. Itu tantangan hidup. Tantangan. Tapi lihat dari kitab. Ada seorang, ya, seorang kakek, seorang nenek, sudah hampir 90 tahun, belum pernah melahirkan anak. Seorang kakek berumur 100 tahun, hampir 100, belum ada anak. Tantangan enggak itu? Sudah dekat-dekat itu.
Kejadian pasal 6 ayat 3. Tolong dibaca, siapa yang membaca? Ya. Kejadian 6 ayat 3, apa katanya? Iya, saudara, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Titik. Umur manusia paling tinggi umur akan 120 tahun saja. Ada sajanya. Artinya selesai sampai di situ. Siapa yang mengenal? Mungkin saudara hingga hari ini sudah 120 tahun. Saya kira nggak ada yang tahu pemilik kita umurnya 120 tahun. Jangan dulu menderita atau mengalami kesukaran. Saya belum ada, saya kenal sampai hari ini hidup umur 120 tahun. Haleluya. Fokus ke sini dulu ya. Ya, fokus saja. Percaya Tuhan ada di sini. Kalau nggak percaya kita Tuhan, kita ngantuk kita. Kalau hanya pendeta yang kita lihat, apalah pendeta? Nggak sempurna kok dia. Ada kekurangan, ada kelemahan. Jangan pikir hamba Tuhan itu sudah sempurna. Enggak. Hanya satu pribadi, Yesus. Percayalah Yesus ada di tengah-tengah kita. Jadi kita nggak ngantuk, nggak bosan dengar firman. Karena ada satu pribadi hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Saya pun bersemangat menyampaikan firman karena ada satu pribadi hadir di tengah-tengah kita. Saya penuh semangat. Ya. Saudara lebih capek dari saya. Ya kan? Betul nggak? Saudara yang duduk lebih capek dari saya yang berdiri. Itu benar? Benar nggak? Kok nggak pernah nggak tahu? Siapa yang lebih capek? Saudara nggak mengeluarkan suara. Saudara nggak berdiri. Saya yang berdiri. Saya yang ngomong. Saya yang bergerak. Pastikan bukan saudara yang paling capek. Ya. Saya aja nggak capek ini. Karena apa? Saya rasa ada Tuhan yang memberkati saya. Tuhan sedang hadir memberkati saya. Tuhan sedang hadir memberkati saudara. Haleluya. Maka jangan biasakan pertemuan ibadah seperti ini seperti di luar sana. Tapi kalau disediakan laki terus ini semangat. Apalagi sepeda motor. Hadiah pertama sepeda motor. Semangatnya karena sepeda motor. Lumayan itu 20 juta lebih itu. Semoga saya yang mendapat hadiah utama untuk pertemuan ini. Berapalah harga sepeda motor? Udah semangat orang. Semua punya keinginan. Tuhan, tolonglah aku butuh sepeda motor itu. Hadiah utama sepeda motor. Hari ini hadiah utamanya bukan sepeda motor. Kehidupan kekal Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Belum tentu 120 tahun umur kita. Selesai. Pindah dari Yerusalem lama ke Yerusalem baru. Itulah surga yang kekal. Maka pastikan setiap kita beribadah, satu pribadi yang hadir, itulah Yesus yang kita peringati kebangkitannya. Saudara, jadi saudara kasih, saya berharap setiap ibadah hargai Tuhan, hargai Yesus ada di tengah-tengah kita. Memang secara dia bisa ngantuk, saya pun bisa ngantuk karena saya belum malaikat. Maka saat saudara, pendeta aja ngantuk.
saya masih manusia. Tapi saya berjuang dengan kasih karunia Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, saya segar. Tapi kan selama saya kuat kan, ada sasaran yang lemah, di situ masuk ruang ngantuk itu. Di situ masuk dia. Kita nggak sengaja ngantuk dengar firman ini kan, nggak sengaja ngantuk. Itu manusia kita belum sempurna. Kalau udah sempurna, mau setengah hari firman disampaikan nggak ngantuk saya. Karena dari saya sudah diberikan, sempurna saya, nggak ngantuk. Setengah hari khotbah, 6 jam khotbah, seperempat hari itu 6 jam. Satu hari satu malam kan 24 jam. Jadi seperempat itu berarti 6 jam. Satu hari satu malam 24 jam. Nggak ada orang kuat mendengar seperempat jam, seperempat hari. Tapi di kitab Esra mereka 6 jam antusias mendengar firman. Belum pernah kita ibadah selama 6 jam. Lewat 2 jam mulai gelisah. Tapi umat Tuhan pada zaman Nehemia itu 6 jam mendengar firman. Haleluya. Jadi pastikan setiap kita beribadah Tuhan sudah hadir. Dari awal sampai selesai Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ini saudara. Makanya saudara, ya, orang percaya, ya, harus tetap. Orang percaya itu hamba Tuhan, anak Tuhan. Itu orang percaya. Orang percaya harus tetap bersyukur. Seringkali nggak bisa kita tetap bersyukur. Ya, saya kurang lebih 3 hari saya agak jarang saya namanya agak hampir demam, hangat bermeriang, nggak pernah. Agak jarang itu. Tapi 2-3 hari yang lalu badan meriang, agak-agak yang gak enak, ya, mengganggu saya saudara. Ya, saya coba kok makanlah supaya hilang itu. Rupanya belum jaminan kuat makan hilang penyakit itu. Tapi saya renungkan kasih Tuhan. Yesus sudah menanggung segalanya di atas kayu salib. Hati saya remuk. Hati saya patah dan hancur. Hati saya patah dan remuk. Jiwaku hancur. Langsung turun air mata. Engkau baik Tuhan. Jadi tidak ukuran makan banyak hilang penyakit. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, segalanya dibereskan. Amin saudara. Tuhan segalanya. Makanya biarlah kita melekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, terlalu banyak di sekeliling kita hatinya tidak tenang. Hatinya gundah gulana. Enggak ada ketenangan. Enggak ada damai. Makanya kalau hati kita tenang, kita tetap bisa, apapun yang kita hadapi, tetaplah bersyukur. Ya. Kalaupun diizinkan sakit, bersyukur. Diizinkan kekurangan, bersyukur. Diizinkan kita dilukai pasangan kita, bersyukur. Amin. Bisa kan istri melukai itu suami? Bisa kan suami melukai istri? Bisa. Karena masih manusia biasa. Orang tua melukai hati anak? Bisa. Anak melukai hati orang tua? Bisa. Karena kita belum seperti Yesus sempurna. Tapi kita berjuang. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita sempurna. Mintalah kekuatan ilahi.
tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita. Secara logika anak menyusahkan kita. Bagaimana bisa bersukacita? Anak menyusahkan orang tua. Sukacitamu bukan karena anak, sukacitamu karena Tuhan. Amin. Serahkan anakmu kepada Tuhan. Tuhan berurusan sama dia. Ini mikir anak hilang sukacita, nggak selera makan, susah tidur. Udah serahkan aja itu kepada Tuhan, supaya kita bersukacita, supaya kita bergembira. Dia ada firman, bergembiralah karena anakmu. Belum tentu bisa bergembira karena anak. Enggak. Bergembiralah karena sudah, belum tentu banyak uangmu, belum tentu bergembira kok. Tapi kita bergembira karena Tuhan. Maka fokuslah pandanganmu kepada Yesus, supaya kita tetap bergembira, bersukacita, dan setia. Biarlah kita setia dalam kebaikan. Selalulah berbuat baik. Lakukanlah firman. Maka dikatakan di sana, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Yang tidak percaya kepada Yesus tetap berbuat baik. Tapi terutama satu DNA, satu iman kepada Yesus Tuhan. Iman kita berkat firman Allah membuat kita beriman. Ya. Iman kita tidak sama dengan orang yang tidak memiliki firman Allah. Saudara, maka berbuat baiklah kepada semua orang. Teruslah berbuat baik, terutama teman seiman. Amin. Ini saudara kekasih, dalam menghadapi pencobaan dan penderitaan hidup, terus berbuat baik, terus bersyukur, terus bersukacita, dan setia berbuat baik kepada semua orang, terutama teman seiman. Di dalam dunia masih kita hadapi pencobaan, kita hadapi berbagai penderitaan. Saudara, maka dikatakan tema firman, tanpa salib tak ada kebangkitan. Saudara, salib adalah pengorbanan. Kita lihat, ya, salib adalah pengorbanan. Filipi 2 pasal 8 ayat 9. Filipi 2 ayat 8 dan 9. Iya, silakan Pak. Iya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah, ya, ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya, itulah Yesus. Ayo kembali kita lihat, perhatikan ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, itulah Yesus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Yesus Tuhan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Halo, angkat tangan dulu lah, angkat tangan dulu. Taat sampai mati. Amin. Iya, lawan, ada perjuangan, perjuangan yang berat. Tuhan sediakan mahkota untuk menerima mahkota, untuk menjadi juara,
ada perjuangan. Gak langsung. Berjuang. Saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu kan merupakan pengorbanan. Maka kita anak Tuhan harus seperti Yesus. Berjuanglah. Siapapun dalam perjuangan, tanpa Tuhan kita nggak kuat. Tapi percaya, yakin, walaupun hampir kita gagal, tapi dikala kita tetap bergantung sepenuh kepada Tuhan, bergantung sepenuh kepada Tuhan, Tuhan akan beri kekuatan ilahi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bergantung sepenuh, walaupun logika kita nggak mungkin lah, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Itu, saudara kekasih. Makanya jangan ketergantungan kepada yang kelihatan. Biarlah hidup kita ketergantungan kepada yang tidak kelihatan. Yesus tidak bisa kelihatan dengan mata, tapi dia percayalah Yesus menyertai kita. Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Sepertinya kalau pakai logika kita, bagaimana caranya hidupku berubah? Bagaimana caranya hidupku berubah? Tetaplah ketergantungan kepada Yesus. Ya. Jangan ketergantungan dengan apa di dunia. Saudara, ada orang juga bisa berhasil. Ya. 70, 80, bagus sudah kok, nggak ada yang kurang secara lahiriah. Tapi Mazmur 90 di sana dikatakan kebanggaannya memang umurnya 70 sampai 80 kalau kuat, tapi kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Apakah kebanggaan kesukaran dan penderitaan? Enggak lah. Aku bangga. Kebanggaanku adalah kesukaran. Kebanggaanku adalah penderitaan. Enggak lah. Enggak enak hidup ini kalau terus 70 tahun terus mengalami kesukaran, terus mengalami penderitaan. Apakah itu kebanggaan? Enggak. Tapi di kala kita umur 70, umur 80, kebanggaanku adalah tetap bersukacita, tetap gembira. Itu kebanggaan di dalam Tuhan. Hatiku, umurku 70, 80, 90, 100, 110, 120. Kebanggaanku adalah aku gembira, aku bersukacita. Itulah kebanggaan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan kebanggaanmu hanya penderitaan dan kesusahan, kesukaran. Udah banyak mengalami kesukaran di luar sana. Udah banyak menderita di luar sana. Kalau sama nih kita dengan di luar sana, apa bedanya kita percaya kepada Yesus dengan orang tidak percaya kepada Yesus? Kebanggaanku ialah hatiku selalu gembira, hatiku selalu bersukacita karena Yesus di pihakku. Ini saudara. Walaupun sudah umur 42 tadi saya katakan seorang gadis belum dapat jodoh, jadi putus asa dia. Biarlah aku tinggalkan orang tuaku, pergilah aku merantau jauh. Enggak, itu jalan keluar. Daripada terus dibilang, kapan ya kau menikah buru? Udah 42, udah cocok ke anakmu SMP. Maka stres lagi kan anak gadis ini. Biarlah aku jauh dari orang tua. Dan dia di perantauan, dia susah merung nasib. Kenapa lah aku dilahirkan ibuku 42 belum ada jodohku? Bukan itu jalan keluar. Tapi kebanggaan kita, walaupun misalnya seorang gadis tadi
belum menikah 42, tapi dia selalu gembira, selalu bersukacita karena Tuhan bersama dengan dia. Haleluya. Saudara kekasih, maka saudara perhatikan, untuk kita supaya mengalami kebangkitan, menerima mahkota, menerima kemenangan, biar kita mau selama hidup ini jangan hindarkan, jangan jauhi penderitaan. Kalau Tuhan izinkan penderitaan hidup, katakan, Tuhan sertai aku di dalam menghadapi penderitaan, di dalam menghadapi kesukaran, beri kekuatan kepada aku. Itu saudara, jangan menghindar. Tuhan, janganlah penderitaan, janganlah kesukaran, mau berkah-berkah aja lah Tuhan, berkah-berkah aja lah Tuhan, janganlah penderitaan, jauhkan dari aku. Bukan begitu. Untuk menerima kemenangan, untuk mengalami kebangkitan, lewatilah penderitaan dan maulah menghadapi. Kita harus mau berkorban. Amin. Bayar harga. Saudara, siap menghadapi penderitaan. Di balik penderitaan, Tuhan beri mahkota. Lukas 9:23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Iya. Saudara, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kita lain. Ini perkataan Yesus. Ia harus menyangkal. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus, mengikut aku. Menyangkal diri. Segala keinginan kita yang bertentangan dengan firman, biarlah itu. Tuhan beri kekuatan kepadaku untuk boleh menyangkal diriku. Segala keinginanku yang bertentangan dengan firman, beri kekuatan, saya akan taklukkan, tidak menuruti keinginanku. Menyangkal diri, pikul salib, itu pengorbanan. Ikut Yesus disertai dengan pengorbanan kalau kita menerima mahkota. Saudara, untuk menerima mahkota, menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan selama bernapas. Jangan nanti udah diberkati, udah bisa lah off dulu. Jangan teruslah ikut Tuhan, off 2 tahun. Menenangkan diri, menuruti keinginanmu. Bagaimana hidupmu pas off, tidak mau mengikut Yesus, tidak mau menyangkal diri, tidak mau mengikut salib, di situ boleh dipanggil. Berhenti kau bernapas. Sudah hampir 2 tahun kau off, kau tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib, tidak mau Yesus, udah off, berhenti kau bernapas. Mau kemana kita? Di balik hidup sekarang ada hidup kekal di sorga, di Yerusalem baru. Ini saudara. Jadi mari untuk menerima mahkota, menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Kita lihat Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya. Iya. Barang siapa yang mengasihi dia. Iya. Barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang yang dapat pacar yang ganteng, yang cantik. Itu bukan kata firman, katamu itu. Itu katamu. Enggak sependapat perkatamu dengan perkataan. Tapi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
Kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bertahan. Mau bertahan? Di saat bertahan itu kita bersukacita, naik sukacitamu. Hatimu terus selalu bergembira. Dan disitulah diuji. Apakah sudah tahan uji atau hangus? Maka kalau sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Itulah sorga yang kekal. Amin. Sebelum kita ke sorga sudah kelihatan di bumi. Orang bisa rasakan, orang-orang ini pasti masuk sorga. Kenapa? Karena di sekitar kita penuh dengan stres. Enggak pernah bersukacita, enggak pernah bergembira, enggak mau beribadah lagi, sudah putus asa. Tapi kita walaupun tahan uji, walaupun kita banyak pencobaan, kita tahan uji, tetap bersemangat. Bila diadakan di gereja nih, mulai hari Minggu sampai hari Sabtu 7 malam, kita terus beribadah selama 2 bulan ini. Ada ujian, ada hampir sesak nafas. Apa nih pendeta ini yang minum anggur nih, masa 2 bulan beribadah setiap malam? Saudara, kalau Tuhan yang ngomong seperti itu, bukan saya, pasti berkatnya dari Tuhan. Haleluya. Makanya saya nggak ngomong, kalau belum Tuhan ngomong kan saya bilang. Kalau Tuhan sudah ngomong, karena ada gereja di Lampung, hari Minggu pagi sampai Sabtu pagi, sudah bertahun-tahun mereka ibadah jam 4 sampai tengah 6. Mulai hari Minggu pagi jam 4 sampai tengah 6. Terus kalau hari sekolah, murid-murid sudah pakai seragam, pegawai negeri sudah pakai baju seragam dinas kerja, langsung dari Selasa 2 berangkat tugas, berangkat sekolah. Saya sudah lihat dengan mata kepala. Jamaahnya 1000 lebih sekali ibadah, 1000 lebih. Mereka hanya sekali ibadah, gak 2 kali. Saya lihatlah mereka. Pendeta itu bilang sama saya, apa katanya? Ini Pak, rata-rata kerja ini merengge-rengge dulu, tambal ban, pokoknya susah dulu jemaat ini semua. Tapi saya lihat, saya pikir semua orang Chinese, biasanya Chinese kan banyak kaya, mobil rata-rata 70% mobil. Saya pikir bukan orang Batak, tapi mukanya Batak ya, tapi dari keberhasilan seperti bukan orang Batak. Inilah Pak, mereka taat kepada firman, hidupnya diubah Tuhan. Tampal ban jadi buka toko seperempat. Luar biasa. Merengge-rengge, bikin usaha besar. Kalau merengge-rengge, rata-rata kehidupan secara lahiriah diubah oleh Tuhan. Saya lihat dengan mata kepala. Itu sudah bertahun mereka lakukan itu. Tiap pagi, lain lagi hari Minggu jam 10, Minggu jam 4, jam 10 juga ibadah raya. Luar biasa enggak itu? Kalau Tuhan sudah perintahkan, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Saya lihat kehidupan mereka, rohani, jasmaninya diubah oleh Tuhan. Saudara, ayat yang terakhir. Saudara, itu mahkota yang kita terima. Haleluya. Pokoknya kita tahan uji akan dapat mahkota. Ayat terakhir saudara, 2 Timotius 2 ayat 5. Ini yang terakhir sebelum kita akhiri ibadah ini. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan, ini Pak Abe ini olahragawan ini, lari 5 km, 10 km, 5 km sekian menit,
Hebat yang itu. Itu kan pengorbanan untuk menerima mahkota, menjadi juara. Maka saudara dikatakan di sini, perhatikan dengan baik. Ini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Ya, ada hadiah ini kalau juara. Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi Tuhan ini ada peraturan. Haleluya. Kalau dibilang kita harus berjumpa dengan Tuhan tiap hari, berjumpalah. Jangan hanya dua tradisi. Ya, lihat ya, waktu udah pembukaan, jangan kita biasakan ning cipta dimulai. Yang berdoa pembukaan itulah memimpin ning cipta. Mari tafakur. Mari kita berdiam diri. Kita ini ngerti nggak bahasa? Mengerti ya? Kalau bilang ning cipta tafakur, kita tutup mulut rapat. Itu ning cipta. Tapi kalau kita berdoa, buka mulut lah. Ya. Buka mulut. Nggak cukup telinga. Buka mulut. Ada respon kita. Saudara, saya selalu doa pembukaan buka mulut saya. Karena nggak dibilang doa pembukaan. Kita akan doa pembukaan, ning cipta dimulai. Baru ning cipta selesai. Bukan begitu. Ini bukan upacara bendera kita ini. Jangan bikin ibadah kita upacara penaikan bendera. Ini ibadah. Tuhan sedang hadir, responi. Ini kadang-kadang kita lebih jago dari Tuhan. Ya. Firman ini kepada saya, maka saya responi. Kalau yang ibadah, ibadah. Komsel, komsel. Orsi naik. Ibadah raya. Responilah. Biarlah orang itu di situ. Biarlah orang itu, mereka ke surga, aku ke neraka. Jangan bangga masuk neraka. Banggalah masuk surga. Haleluya. Itu saudara. Saya harap nggak ada tersinggung. Kalau saudara tersinggung, saudara berurusan dengan Tuhan, bukan dengan saya. Saya nggak bisa menyelamatkan saudara. Saya tidak bisa bonceng saudara ke surga. Saudara menentukan ke surga atau tidak. Tapi Rasulullah firman, itu adalah kita mau satu arah masuk surga. Amin untuk firman. Kita persiapkan hati kita. Mari kita berdiri. Mari kita responi kehadiran Tuhan. Jangan pasif. Kita respon kehadiran Tuhan. Dari awal ibadah hingga akhir ibadah, ada Tuhan bersama kita. Jangan kita serupa dengan dunia. Haleluya. Hargai kehadiran Tuhan. Hormati Tuhan. Haleluya. Yang mau kita bernapas adalah Tuhan yang kita sembah. Itulah Yesus. Haleluya. Baik, hari ini ada pendarahan anak. Seorang anak diserahkan kepada Tuhan. Ayah dan ibunya akan membawa anak kepada Tuhan pada hari ini bawa ke depan. Anak yang diserahkan adalah Pius Manlaya. Ayah dan ibunya mohon menghadap altar, berdiri.
Pius Manlaya, anak yang diserahkan hari ini, lahir di Medan tanggal menghadap altar. Lahir di Medan tanggal 16 Februari 2026. Nama ayah Aprilman Laia, nama ibu Sutina Jai. Ya, orang tua ayah dan ibu anak yang akan diserahkan Pius Manlaya dengan La Firman. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan. Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang ampunya kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian Yesus berangkat dari situ. Demikian firman Tuhan. Ayah dan ibu Pius Manlaya sudah mendengar firman. Jadi orang tua Pius Manlaya membawanya kepada Tuhan. Hari ini tidak hanya bawa ke gereja, tapi bawa kepada Yesus. Dan kita percaya dari awal ibadah hingga akhir ibadah nanti Yesus ada di tengah-tengah kita. Jadi orang tua anak kita Pius Man ini percaya Yesus memberkati siang hari ini. Amin. Percayakah Bapak Ibu bahwa anak ini Yesus memberkati? Amin. Itu iman. Ada orang hanya menyerahkan ke gereja, nggak ada kekuatan gereja untuk melindungi anak ini. Tapi Yesus akan melindunginya, akan memberkatinya dari bayi hingga sampai akhir zaman. Ya Pak ya, ya Bu. Jadi bersukacita diberi kesempatan bawa anak ke rumah Tuhan dan Yesus memberkati. Kalaupun kita lihat dengan mata, pendeta yang meletakkan tangan, percayalah Yesus nanti yang mencurahkan berkat dari surga. Maka percaya anak ini anak yang takut Tuhan, anak yang beriman, anak yang dilindungi, tumbuh kembangnya, fisiknya, rohaninya, jiwanya, Tuhan yang luar biasa memberkati. Demikian firman. Jadi baiklah orang tua benar-benar tetap mengandalkan Tuhan. Tidak hanya tanggung jawab orang tua mencari uang untuk kebutuhan ini, tapi biarlah anak ini dibimbing supaya benar-benar menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Amin Pak ya, Bu ya. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita mengarahkan tangan kita kepada anak yang dikasihi. Haleluya. 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 Kepada anak kita Pius Manlaya supaya Tuhan Yesus memberkati anak ini. Pada Allah serahkan. Haleluya.
ku serahkan dirinya pada Allah. Kita berdoa. Bapa Maha Besar di sorga, kami bersyukur Tuhan, di mana ayah dan ibu dari Pius Manlaya membawa anak diserahkan kepada Tuhan Yesus. Mohon berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh jiwa tubuhnya diserahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan melindungi anak ini. Oh haleluya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pius Manlaya ku serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah memberkati, Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, anak yang takut Tuhan, anak yang memuliakan Tuhan, anak penghiburan, tambahkan kepadanya kecerdasan, hikmat dan pengetahuan sampai akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tumbuh kembangnya jasmani rohani diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kedua orang tua, ayah dan ibunya, biarlah berkat-Mu mengalir, kuasa-Mu Tuhan. Beri hikmat kepada ayah di dunia. Dalam nama Yesus, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Nyatakan mujizat, nyatakan pertolongan. Biarlah kasih-Mu mengikat suami istri bersama putranya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, Selamat silakan duduk. Oke. Kami menyatakan bahwa Allah kami Allah yang hebat, Dia telah bangkit. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu anak-anak muda. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah. Haleluya. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah
Allah dahsyat, katakan amin. Kita mau saut-sautan antara kaum pria dan kaum wanita. Boleh kaum wanita nyanyikan lagu ini biar saya contohkan yuk. Allah, ini kaum pria ya dulu. Bersoraklah. Kaum pria, hey Allah. Ini contoh ya. Jawab yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Nah, begitu contohnya. Semua perempuan nyanyikan lagu ini. Katakan Allah. Laki-laki siap kumpulkan tenaganya bersorak. Laki-laki yo. Hai Allah bangkit. Siap-siap katakan yes, yes, yes kaum pria. Yes, 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 yes. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Sekarang gantian. Laki-laki, yuk katakan Allah bangkit. Allah siap-siap perempuan katakan hey, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Yes, yes, yes. Musuh dikalahkan, umatnya dibebas. Allah dahsyat, Allah dahsyat. Sama-sama kita bertepuk tangan, katakan Allah. Yeah. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama. Allah bangkit, bernyanyilah. Yes, 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 yes. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat itu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. One, two. Yes, amin Tuhan. Bernyanyi, siap-siap katakan yes, 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 yes. Musuh dikalahkan, umatnya dibebas. Allah dahsyat. Amin. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Saya persilakan duduk. Sebelum kami tinggalkan ibadah ini, curahkanlah berkat ilahi kepada kami setiap pribadi. Angkat tanganmu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang kami nantikan bersama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya.
baik.